Saya butuh bantuan kamu untuk membebaskan Clarissa dari penjara secepatnya. Nggak mungkin, Mas. Clarissa itu sudah membunuh mamah saya. Tapi itu nggak disengaja, Mai. Sampai hati kamu membicarakan hal ini kepada Papa, ha? Tega kamu, Mayang, tega kamu. Kalau kamu nggak sayang sama Papa, tidak apa-apa. Tapi ingat mama kamu yang telah dibunuh oleh si perempuan bajingan itu. Buta! Jangan hati-hati dong! Maaf, saya nggak sengaja. Maaf, baju saya basah nih. Dek, kalau bicara yang sopan dikit ya. Anak saya kan udah minta maaf. Bodoh sekali kamu, Pak. Minta tanda tangan aja nggak becus. Tanpa tanda tangan itu, permintaan maaf mereka itu nggak ada berarti apa-apa. Dan sama saja kamu biarkan saya mendekam di penjara. Siapapun yang melihat Sasa menyanyi, pasti akan kagum mendengar suaranya. Benar juga ya, Bu Eni. Menurut saya, Pak, kebutaan tidak akan menghalangi Salsa untuk menjadi seorang penyanyi yang profesional dan terkenal. Bu, dulu waktu aku masih kecil, aku suka kesini. Aku suka doain Pak Fauzi. Soalnya namanya tuh sama kayak nama ayahku, Bu. Mai, ada apa, Mai? Nggak ada apa-apa. Yuk. Sayang, sampai sekarang aku masih belum bisa menemukan Haikal dan Bila. Maafkan aku ya sayang, maafkan aku. Bro, sini bro. Apa sih? Masih pencarian jati diri? Iya. Lu tau lah. Kan lo sendiri yang bilang sama gue. Semua itu udah kehendak Allah kan? Iya, gue tahu. Cuma apaan, bro? sejarah hilang gitu aja. Gue udah coba ikhlas, tapi gue tetap aja penasaran. Siapa diri gue sebelumnya? Apa gue punya bokap, ya nyokap, kakak, adik? Gue kan nggak tahu. Ren, bukannya Pak Wijaya udah kayak bokap lo sendiri ya? Dia kan baik banget sama lo. Iya emang.
Tapi gue tetap aja penasaran. Gara-gara waktu itu ya, ada ibu-ibu manggil anaknya Fatur. Iya. Sebelumnya kan saya sudah bilang, sekarang Salsa dina orang. Dan saya semakin merasa bersalah. Pak, Salsa nggak apa-apa kok. Bu Heni, maafin Bapak ya. Jangan khawatir, Salsa. Ibu sudah paham sekali dengan sifat beliau. Kalau begitu, Ibu permisi dulu ya. Bu, makasih ya Bu. Ibu udah mau dukung Salsa. Iya, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah ya Rabbi. Bentar, Mas. Bentar lagi juga udah selesai kok. Kira-kira Nina mau kagak ya di madu? Harusnya mau aja dah. Kan juga sampai sekarang gue kawin belum dikasih anak sama Allah. Marina, satu minta susu dong. Kamu mau minum susu lagi? Iya. Udah. Sini, biar gue aja yang buatin. Mbak Ninanya lagi sibuk masak, ya. Sini yuk. Benar kamu tidak membantu Dino dalam hal proses remisi si iblis Clarissa itu. Benar, Papa. Aku nggak bohong, sumpah, Pak. Biarin aja Clarissa menjalankan hukumannya sesuai dengan apa yang dia perbuat, ya kan? Bagus. Semoga kamu juga mengerti bagaimana caranya berterima kasih kepada orang tua. Iya, Pak. Sekarang Papa makan bareng sama kita, kan? Kalau nggak Fatur protes terus sama aku, Pak. Ya. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Ya, sama-sama. Makan yang banyak ya, Nak, ya. Ya, Bu. Papa mau? Ya. Nggak usah banyak-banyak. Oh. Assalamualaikum Juragan. Waalaikumsalam. Saya mau ngomong nih sama semuanya. Pertama, saya mau ngomong sama istri saya nih. Nina, boleh nggak abang kawin lagi? Kan sampai sekarang kita belum punya anak. Terus yang kedua, saya mau nanya sama Bu Mayang. Bu Mayang, saya kan sayang banget dah sama Obi. Alias Fatur. Gimana kalau kita kawin aja? Terus kan Fatur bisa jadi anak ayah juga. Aduh,
Kenapa nih, Nak? Kagak setuju lu ya? Nak. Maaf juragan, misi. Nina. Duduk kamu. Sadar nggak siapa diri kamu ini? Hah? Maaf, Gan. Tapi saya serius, Gan. Saya akui memang saya berutang budi sama kamu. Karena kamu sudah merawat cucu saya. Dan maka karena itulah saya perlakukan kamu dan istri kamu di rumah ini layaknya seperti saudara sendiri. Tapi kamu ini sungguh-sungguh keterlaluan. Berani kamu melamar Mayang, putri saya. Kamu ini betul-betul tidak tahu diuntung. Kejadian ini adalah yang terakhir kali. Jangan sampai terulang lagi. Dan asal kamu tahu, sampai dunia ini kiamat pun, saya tidak akan pernah merestui kamu menjadi mantu saya. Tapi, Gan. Kenapa? Mau saya usir kamu dari rumah ini? Jangan, Gan. Ampun, Gan. Jangan pisahin Ayah sama Obi, Gan. Fatur. Saya mohon, Gan. Saya mohon. Saya mohon, Gan. Ya Allah, ya Rabbi. Mas Pandu tega. Mas Pandu nggak punya perasaan. Nina, sabar ya Nin ya. Serahkan semua sama Allah saja. Nggak bisa, Bu. Masalah ini nggak bisa diserahin sama Allah. Harusnya masalah ini semuanya aku serahin sama Ibu. Loh, kok ke saya? Iya, Ibu. Ibu harus bisa menolak lamaran Mas Pandu. Masa karena aku nggak punya anak, Mas Pandu mau kawin lagi? Nina, insya Allah saya bisa menolak Mas Pandu. Dan saya nggak akan merebut Mas Pandu dari kamu. Jangan insya Allah dong, Bu. Yang pasti. Kalau orang Islam itu harus insya Allah. Karena yang menentukan segalanya itu Allah, bukan kita. Jadi kita serahkan semua kepada Dia. Lagi pula saya juga masih sangat mencintai almarhum suami saya, Fauzi. Nggak mudah buat saya untuk menikah dengan orang lain lagi, Nina. Percaya deh. Iya, aku percaya sama Ibu. Salsa? 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 Kok nggak ada ya? Kemana dia? Ya Allah, jangan biarkan hati Salsa larut dalam kesedihan ini. Perciki Salsa rasa ikhlas dengan kenyataan ini, ya Allah. Kebutaan dan kerinduan Salsa akan Ibu, Kak Haikal,
dan defatur. Jadikanlah hamba kuat menghadapi kenyataan ini, ya Allah. Salsa kangen sekali sama ibu. Gimana cara Salsa bisa nyari ibu dengan keadaan buta kayak gini? Salsa harus jadi penyanyi yang terkenal. Agar ibu tahu keberadaan Salsa, menjemput Salsa, memeluk Salsa lagi seperti dulu. Salsa kangen ibu, kangen banget. Nah, gua bilang juga apa, Juk? Tuh anak buta kan? Lu susah sih dibilanginnya. Bukannya apa-apa, Gus. Kita mastiin aja. Lu nggak mau kan digebukin kayak yang dulu-dulu? Iya ya, gua ngerti sih. Juk, kayaknya aman nih. Ya udah, tunggu apa lagi? Lah, lu ngapain pakai ngeluarin pisau segala? Juk, orang buta mah kagak perlu ditakut-takutin pakai gituan. Pokoknya gini ya, langsung action, terus cabut. Tumben otak lu jalan. Ya udah, tunggu apa lagi? Gimana sih lu? Kalau otak gua jalan, mendingan otak gua aja yang gua suruh ngerampok. Gua nungguin di sini. Alah, segitu aja dibahas. Ya udah jalan. Ya Allah, kemana ini arah pulang? Tutup langkahku ya Allah. Aduh. Siapa kalian? Siapa kalian? Diam. Lu teriak gua bunuh. Diam. Pokoknya aku nggak ridho dunia dan akhirat kalau Mas sampai kawin lagi. Denger dulu dong Yayang Nina. Nggak mau. Abang itu mau kawin lagi bukan karena nggak cinta sama Yayang Nina, tapi karena abang Pengen punya anak, iya kan? ya kira-kira gitu deh. Abang tuh pengen banget punya anak kayak si Obi. Cuman Masnya nggak bisa sabaran. Tunggu dong Mas. Ntar juga lama-lama Allah ngasih anak kok buat kita. Tapi apa Pak Pandu? Udah deh, nggak usah mikir yang enggak. Pokoknya Pak Pandu tuh nggak pantas buat jadi ayah Fatur. Pak Pandu kan kampungan, norak, dan gak gaul lagi. Fatur? Ngomongnya yang sopan dong sama orang tua. Udah deh, gak usah ngajarin Fatur. Dan jangan berisik ya, nanti Fatur aduin sama kakek. Bleh. Tuh, lihat tuh. Anak yang kamu belain dari bayi. Ngomong terima kasih aja sama kamu enggak. sabar dong Yayang Nina. Namanya juga anak kecil. Jah, mau kemana lagi tuh? Aduh. Ya Allah, ya Rabbi. Diam. Iya. Gue lepasin tangan gue nih ya. Tapi ingat, lu jangan sampai teriak. Kalau lu sampai teriak, gue bunuh lu. Ngerti lu? Sini dompet lu. Mas, jangan Mas. Saya ini buta. Jangan aniaya saya, Mas. Dosa bakal besar untuk nimpa kalian. Alah, hari gini mikirin dosa. Dosa itu obat sakit pinggang. Perut gua lapar tahu lu. Dompetmu sini. Mas. Cincin lu boleh juga nih. Mas, jangan Mas. Mas, udah Mas. Sini. Ya ampun. Sepatu lu. Oke juga di waktu ini. Sikat. Mas, jangan Mas. Nanti pulang saya pakai apa? Urusan lu bukan urusan gua. Mas, udah Mas, jangan Mas. Mas. Ya memang penting sih untuk mengetahui diri kita sebenarnya. Tapi jauh lebih penting
apakah kita bahagia atau tidak dalam menjalani peran ini. Jadi buat apa lo? Tolong! Tolong! Gue bilang diam lu! Lepasin saya! Tolong! Woi! Tolong! Berhenti kalian! Anak ingusan! Pergi jauh-jauh sono! Biar gua habisin sekalian. Gua tusuk lu! Tusuk lu! Pergi nggak lu? Pergi nggak lu? Ayo. Kamu nggak apa-apa? Ini dompetnya. Tongkat saya. Kamu tenang aja ya. Kita berdua ini orang baik-baik kok. Aku mau pulang. Emangnya rumah kamu di mana? Gak jauh dari sini kok. Ya udah, aku antar kamu pulang. Ayo Ren, cabut. Yuk. Emangnya nama kamu siapa? Salsa. Salsa. Sepertinya Ren, lu nggak apa-apa? Lu kenapa? Hah? Lu nggak apa-apa, Ren? enggak. Gua nggak apa-apa. Kita jalan. Terima kasih ya atas bantuan kalian semua. Kalau tidak ada kalian, mungkin saja... Udah Om, itu memang sudah menjadi kewajiban kita berdua kok. Iya Om, jangan terlalu dipikirin. Allah pasti punya rencana baik di balik semua peristiwa ini. Kalimatmu persis seperti Salsa. Sepertinya kalian bisa jadi teman. Kasihan Salsa, kurang punya teman. Kalau begitu, sebagai tanda terima kasih saya, bagaimana kalau kalian saya undang makan siang besok di sini? Ya udah kalau gitu kami berdua permisi dulu ya Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum tidur, Mai? Belum, Pak. Mai lagi pelajarin tentang usaha kita untuk berbisnis dengan klien kita, Pak. Makanya, Mai, kamu cari suami. Supaya kamu gak kerja begini sendirian. Fatur itu butuh seorang ayah untuk dijadikan panutan. Ya kamu jangan terlalu egois juga. Ya, Papa tinggal. Hatiku tidak bisa menerima orang lain selain Fauzi. Hanya Fauzi satu-satunya pria yang aku cintai. Dunia dan akhirat. Hatiku ini miliknya. Sayang, aku kangen sekali. Nabi Bismillah bil hadi Rasulillah.
Ya Allah, ampunilah semua kesalahan kedua orang tua hamba, suami hamba, serta semua kekhilafan hamba. Lindungilah anak-anak hamba dari segala kejahatan manusia dan setan. Lindungilah kami semua dari segala macam penyakit. Ya Allah, berilah kesempatan hamba sebelum ajal untuk berkumpul kembali dengan anak-anak hamba. Ya Allah, berilah hamba kekuatan sebagaimana hamba masih bersama suami hamba. Limpahkanlah suami hamba tempat yang layak, yang jauh dari segala kesusahan, dan berilah suami hamba kebahagiaan sampai nanti dibangkitkan kembali. Ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu ya Allah. Berikanlah petunjuk-Mu untuk setiap langkah yang akan hamba jalani. Hamba mohon ya Allah, berilah petunjuk-Mu. Ya Allah ya Pak. Rabbi. Pagi, Pak. Pagi. Sayang, belajar yang jempol ya nak ya, yang pinter ya nak ya. Ya, Bu. Hah? Ibu, pakai cium-cium segala. Lihat nih, Fatur bukan anak-anak lagi. Fatur tuh udah remaja. Malu tahu. Salim aja ya. Pak Pandu, ingat jangan rayu Bu aku. Kepantas tahu. Iya, Bi. Fatur. Iya, Fatur. Terserah dah. Fatur, kamu jangan ngomong kayak gitu sama Pak Pandu. Emang Pak Pandu tuh gak pantas buat jadi suami ibu. Pak Pandu kan kampungan. Fatur, udah sana sekolah, ayo. Ya Allah, semoga Fatur diwarisi sifat yang baik, bukan seperti... Bu, kantornya sekarang? Iya, Mas. Hai Ran. Hey. Ini ada coklat buat lo. Coklat? Aduh maaf, gue gak suka coklat. Tif, nih ya, dia tuh emang gak suka coklat. Jadi lo gak perlu capek-capek ngedeketin dia. Mendingan coklatnya buat gue aja. Gimana? Hah? Lo apaan sih? Ini kan buat Randy. Udah gak usah berantem. Kalian berdua kok kayak anak kecil aja sih? Ya udah, coklatnya buat aku aja ya. Makasih. Ya, ada GR. Apa sih GR? Udah, apaan sih lo? Ya habis dia genit banget. Ren, ntar kita jadikan ke tempatnya Salsa. Jadi dong, kan udah janji sama bokapnya. Salsa? Salsa siapa sih? Anak kelas mana? Emang cantikan mana dia sama gue? Tif, udah deh. Lo gak perlu tahu. Yang jelas, gak level sama lo, oke? Lo tuh jangan ngehina gue ya. Emangnya lo pikir? Udah. Kok kalian jadi berantem sih? Udah, gak enak kalau dilihat temen kan? Awas lo ya. Ih,
takut. Ini tidak boleh terjadi lagi. Cukup sekali ini saja. Jika ini terulang lagi, saya akan hidup dengan perasaan berdosa sampai ajal tiba. Astagfirullahaladzim. Salsa? Bapak. Ada apa ini? Kalian ini siapa? Saya Randy, Om. Dan ini teman saya, Doni. Tadi, sewaktu kami pulang main basket, kami melihat anak Om sedang dirampok orang. Ya, tapi untungnya kami berdua berhasil ngambil barang-barang anak Om dari perampok. Terima kasih ya. Iya, Om. Betapa bahagianya Papa kalau Mama ada di sini. Lihat, Ma. Cucu kita sudah besar. Fatur tumbuh menjadi anak yang cerdas, Ma. Tapi kadang agak cerewet. Persis kayak Mayang sewaktu dia masih sekolah dulu. Kadang suka ceplas-ceplos, kadang... Astagfirullah, bikin kaget aja tuh orang. Pecah piringnya. Maaf, Gan. Saya nggak sengaja. Kamu nggak sengaja, tapi jantung saya ini kaget. Kalau jantung saya ini anfal bagaimana? Hah? Lagian kenapa kamu bisa teledor seperti itu? Saya kepikiran Mas Pandu, Gan. Sekarang kan suami saya lagi satu mobil sama Bu Mayang. Saya takut mereka pacaran, Gan. Aneh-aneh aja pemikiran kamu. Hah? Kamu pikir Mayang mau sama suami kamu? Hah? Saya juga tidak mau punya mantu seperti suami kamu. Udah, nggak usah dipikirin. Tapi, Gan, semalam kan... Cukup. Jangan diterusin, ya. Jangan. Amin, amin. Ya. Mai, aku mergokin Amel selingkuh. Astagfirullahaladzim. Terus? Semula aku emosi, Mai. Tapi sejalan dengan waktu, aku lebih baik diam aja. Karena jujur, sudah lama aku mencium kelakuan Amel seperti ini. Kamu yang kuat ya, Riz ya? Pasti kuat kok, Mai. Amel kan menikah dengan aku karena harta. Sementara aku menikah dengan dia karena ya sebatas manusia normal aja. Kita sekolah, lulus, cari kerja, ya kemudian menikah. Kok bisa gitu sih, Riz? Pernikahan itu kan sakral, Riz. Mai, orang menikah itu kan dengan berbagai alasan. Dan gak harus selalu saling cinta. Seperti aku menikah dengan Amel karena aku sudah lelah dengan penantian. Aku gak mau menanti terlalu lama atas orang yang aku sangat cintai. Kalau nanti akhirnya aku bercerai dengan Amel, kau mau kan, Mai, menikah dengan aku? Astagfirullahaladzim, Mas Pandu kenapa sih? Anu Bu, barusan kayaknya ada tikus yang lewat dah. Oh ya? Iya, beneran. Di mana ya tikusnya ya? Kayaknya udah kagak ada Bu tikusnya. Jalan lagi aja ya Bu ya.
Ya Allah ya Rabbi. Om, makanannya enak banget. Saya boleh nambah lagi nggak, Om? Boleh. Enak apa lapar, Don? Dua-duanya, bro. Nambah lagi aja. Sayang kalau nggak dimakan. Kasihan tuh Salsa yang sudah capek-capek masak. Oh, ini Salsa Om yang masak? Iya Kak Doni, Salsa yang masak. Habis di rumah cuma bisa bangun tidur, mandi, belajar sama Bu Heni, masak, tidur lagi. Ya gitu-gitu aja. Kamu emang nggak pernah jalan-jalan apa? Nonton bioskop, kencan gitu? Gimana sih lu? Salsa kan nggak bisa lihat. Salsa bisa nonton film kok. Salsa bisa bahasa Inggris. Salsa juga bisa dengar. Ya kan, Pak? Yes, you are. Salsa, kamu kan jarang keluar rumah. Emang nggak bosan apa? Salsa mah udah biasa jarang keluar rumah. Apalagi setelah kejadian tadi malam. Tapi suka kadang-kadang bosen sih, Kak. Gimana kalau misalnya Kak Doni sama Kak Randy ngajak kamu jalan-jalan biar nggak bosen di rumah? Boleh nggak, Om? Tenang aja deh. Salsa pasti saya jagain. Ya nggak, bro? Iya, Om. Kami janji akan jagain Salsa. Boleh kok, Om? Boleh, kenapa tidak? Aku tak sempurna, tanpamu aku mungkin cacat hati dan jiwa. Tuntun aku dalam cinta, mahamu segalanya. Hatiku seorang manusia, langkahku yang penuh dosa. Maafkanlah aku, ya Allah. Tanpamu aku tak mungkin jalani hari indah. Tak mungkin kaki berpijak pasti, karena ku tahu aku tak sempurna. Tanpamu aku mungkin cacat hati dan jiwa. Tuntun aku dalam cinta, mahamu segalanya. Kak Randy, Kak Doni, sebenarnya kita mau kemana sih? Tenang aja. Pokoknya kita mau traktir kamu di sini. Don, udah dapat bangku yang kosong belum? Itu di situ kayak kosong deh. Kita situ aja yuk. Ayo, yaudah, ayo kita ke sana. Yuk. Maaf, saya nggak sengaja.